Kita beralih ke Makamulu, Saudara. 13 rumah dan 2 kantor di kawasan padat penduduk Kampung Ujo Bilang, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Makamulu, ludes terbakar. Akibat kejadian ini, sejumlah kawasan Ujo Bilang sempat dilakukan pemadaman listrik. Sabtu subuh pukul 3:30 warga di RT 4 Kampung Ujo Bilang, Kecamatan Longbagun dikejutkan dengan adanya salah satu rumah warga yang terbakar. Warga dibantu petugas gabungan dari TNI Polri dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang dengan cepat merambat ke setiap rumah. Api dengan mudah menjalar lantaran kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk dan mayoritas rumah warga terbuat dari kayu. Warga di sekitar lokasi kebakaran berusaha menyelamatkan sejumlah barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Kapolsek Longbagun AKP Purwanto menjelaskan seluruh petugas TNI Polri turun untuk membantu warga memadamkan api. Namun jalan yang sempit cukup menghambat petugas dalam memadamkan api. Bahkan banyak warga membantu memadamkan api dengan menggunakan pompa air. Penyebab pasti dari kebakaran ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 6 pagi tadi setelah warga bersama petugas TNI Polri dan 3 unit pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Akibat dari insiden ini, sejumlah kawasan Ujo Bilang sempat dilakukan pemadaman listrik. Manajer PLN ULP Melak Muhammad Anwar mengatakan kini listrik sudah menyala kembali, hanya terdapat satu gardu di lokasi kebakaran yang masih dalam perbaikan petugas sehingga terjadi pemadaman lokal di titik lokasi kebakaran. Mardans dari Mahakam Ulu melaporkan. Saudara, kebakaran di Kampung Ujo Bilang, Kecamatan Longbagun yang terjadi pagi tadi mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik sementara dan pemadaman listrik lokal di sekitar area kebakaran. Dan untuk mengetahui kronologi dan juga penyebab terjadinya kebakaran, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Longbagun, Bapak Purwanto. Selamat sore, Pak Purwanto. Ya, Pak Purwanto, ini bisa dijelaskan Pak seperti apa kronologi terjadinya kebakaran di Kampung Ujo Bilang? Sekitar pukul setengah 4, jadi jam 3.30 itu kejadiannya. Jadi ada warga yang di RT 1 Kampung Ujo Bilang itu di rumah itu dia ada bau asap. Tetapi yang di rumahnya sendiri dia melihat ke belakang juga ada yang kebakar. Kemudian dia keluar, di sampingnya itu bilang asap besar dan itu. Ternyata warung sebelahnya yang tembakau itu, Bapak Nabil itu. Nah, kemudian teriak-teriak tolong, keluar saudara Indra itu, kemudian Indra teriak-teriak tolong ke masyarakat, dan masyarakat semua ramai-ramai membantu, tapi api sudah terlalu besar, dan untuk pemadamnya sendiri 1 jam baru datang. Ya, jadi pemadam 1 jam datang itu segera dipadamkan, namun demikian api sudah besar ke sebelah rumah yang ada di situ, seperti BRI, kemudian dinas dari PUPR itu kena semua. Yang kejadiannya ada 13 rumah sampai pukul setengah 6 baru bisa padam. Ya, Pak Purwanto, mungkin bisa dijelaskan penyebab utama kebakaran hebat ini, Pak? Ya, penyebabnya untuk sementara belum diketahui. Yang diketahui hanya asal api dari rumah toko yang Bapak Nabil itu, dan sekarang masih dalam proses penyelidikan dari polisi. Hari ini dari tim bagian identifikasi dari Polres meluncur ke sini untuk melaksanakan identifikasi. Jadi belum diketahui penyebabnya dari apa, masih dalam proses. Lalu Pak, apa saja dampak dari kebakaran ini dan tepatnya ada berapa rumah yang terbakar? Juga ini kan tadi menghanguskan 2 perkantoran juga yang Pak Purwanto sudah katakan tadi, serta kerugiannya ini jika diestimasikan ada seberapa besar, Pak Purwanto? Dampaknya sangat besar sekali, jadi 13 rumah itu kebakaran itu ya kehilangan tempat tinggal. Jadi di dalam 13 rumah itu kalau kakaknya kita hitung mungkin ada
sekitar 20-an kakak yang di rumahnya karena ada yang kos-kosan juga di situ itu. Jadi dia kehilangan tempat tinggal, kehilangan barang-barang berharga di situ. Itu. Pak Purwanto, dengan kebakaran hebat ini apakah sudah ada tindakan dari pemerintah setempat, Pak? Untuk dari pemerintah ini dari Dinas Sosial tadi pagi saya kumpulkan di sini kantor untuk berkoordinasi penanganan korban kebakaran ini. Kita mendirikan posko di sini, posko untuk penyaluran nanti bantuan-bantuannya itu untuk ke korban kebakaran itu. Juga tadi saya sudah berkoordinasi sama Pak Wakil Bupati, jadi intinya tadi sama Dinas Sosial untuk membantu yang rumah kebakaran itu nanti kayak diarahkan untuk rumah layak huni itu kayaknya nanti diarahkan ke situ. Supaya yang rumahnya kebakar ya paling enggak dia punya tempat tinggal sementara untuk layak huninya nanti diarahkan ke korban kebakaran itu. Lalu untuk akses telekomunikasi sendiri di Ujo Bilang seperti apa ini Pak? Lantaran juga kan tadi sempat terjadi pemadaman listrik terkait dengan terjadinya kebakaran di sana. Oh ya betul. Jadi untuk waktu kejadian tadi malam itu listrik masih nyala. Kemudian karena ada kejadian kebakaran itu langsung diputus, matikan karena ya takutnya ada konsletan di situ. Kalau mati lampu kemudian itu dari towernya itu kan dia pakai juga dari PLN, jadi ikut mati jadi sinyal itu. Namun demikian setelah dia mati itu dinyalakan karena kalau mati harus nyalakan secara manual itu yang di tower itu. Jadi untuk sinyal bisa ada lagi gitu. Dan untuk terganggunya terus terganggu itu ya. Untuk pelayanan yang terutama BRI itu karena habis BRI-nya. Oke, baik Pak. Bagaimana dengan pendirian posko bantuan untuk korban kebakaran, Pak? Ya, untuk posko ini didirikan ini lokasinya ada di kantor Polsek di sebelah lapangan bulu tangkis ini. Sini bergabung juga dari BPBD, kemudian dari Dinas Sosial di sini. Dari sumbangan-sumbangan dari warga masyarakat berdatangan, dikumpulkan, nantinya akan disalurkan kepada pihak korban kebakaran itu. Karena sekarang pihak korban kebakaran menginap di tempat keluarga-keluarganya semua. Tadi sudah didata juga dari Pak Petinggi, berapa orang yang terdampak kebakaran itu semuanya nanti akan mendapatkan bantuan-bantuan itu. Di samping juga nanti dari pemerintah itu. Sampai dengan saat ini kira-kira berapa total kerugian yang dialami masyarakat dan juga pemerintah mungkin, Pak? Oh iya, ini kalau kita bicara kerugian yang intinya ya 13 rumah itu besar-besar itu ya. Kalau dikalkulasikan satu rumah itu mungkin 400 juta, kalau 13 kali 400 sudah berapa? Mungkin begitu ya, karena sekarang masih dalam proses ini, proses pendataan dari PUPR, tadi berangkasnya juga baru dibuka tadi, kemudian dari Bank BRI ini nunggu dari asuransi. Hari ini juga mudik ke sini mau ngecek kejadian itu. Begitu. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Purwanto selaku Kapolsek Longbagung sudah bergabung bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Pak Purwanto.